Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Jabri Ali Saiful. Kali ini saya akan mau menjelaskan mengenai judul, abstrak, dan pendahuluan dalam membuat artikel penelitian, khususnya bagi kalian-kalian yang mau menerbitkan atau menerbitkan artikel kalian ya di jurnal Scopus misalkan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 3 topik itu. Oke, jangan lupa ya ketika kalian mau mendengarkan atau mendengarkan penjelasan saya, harapan saya kalian jangan lupa untuk men-share, kemudian yang paling penting juga like dan subscribe dari channel YouTube saya ini. Oke, without further ado, kita akan mulai penjelasannya. Yang pertama yaitu judul artikel. Nah, kali ini saya akan mau menjelaskan dari sisi reviewers. Mengapa reviewers itu penting? Perspektif reviewers untuk kita ketahui. Yang pertama karena reviewer ini tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada editor apakah artikel kita ini diterima atau tidak. Sehingga nanti si editor ini akan memutuskan diterima atau tidak berdasarkan rekomendasi dari reviewers. Oleh karena itu, ketika kita membuat atau mengunduh, dalam hal ini mengunggah ya, dalam hal ini mengunggah artikel penelitian kita ke jurnal Scopus yang kita tuju, kita pastikan ketika kita sudah unggah itu, artikel kita itu merupakan artikel yang sudah solid dalam hal isinya, sudah perfect, kita sudah bisa pastikan itu semua. Kemudian itu yang paling versi yang paling maksimal yang kita bisa kemudian kita kirimkan. Jangan kemudian tanpa ada editing, tanpa ada cek plagiasi, tanpa ada di proofread, tiba-tiba kita kirimkan. Jadi kita perlu untuk melakukan atau melaksanakan strategi terlebih dahulu, yaitu kita pastikan semuanya oke, baru kita kirimkan ke jurnal yang kita tuju. Karena nanti apa? Karena nanti akan diseleksi oleh si editor, kemudian dikirimkan ke reviewer. Nah, reviewer ini yang akan melihat pitfalls ataupun kekurangan kelebihan dari artikel kita. Sehingga kita pastikan bahwa itu versi yang terbaik dan si reviewers akan memilih artikel kita untuk direkomendasikan untuk diterbitkan di jurnal yang kita tuju. Oke, yang pertama, bagi reviewers, mereka yang di top notes jurnal Scopus itu mereka akan melihat artikel kita dari sisi judulnya itu pertama. Judul yang kita buat itu representasi atau representasi judulnya dalam hal ini itu secara keseluruhan mengandung topik-topik utama penelitian. Jadi kita pastikan judul yang kita buat itu sudah mencakup topik atau isu-isu utama penelitian dari seluruh artikel yang sedang kita buat. Kemudian yang kedua, isu lokalitas dalam judul penelitian. Jadi kita pastikan judul yang kita buat itu tidak ada isu lokalitasnya. Maksudnya adalah ketika kita membuat judul, misalkan di suatu area tertentu ya penelitian kita, nah kita tidak perlu menyampaikan mulai dari RT, RW, kemudian kecamatan, desanya apa di dalam judul. Jadi itu tidak perlu. Biarkan judul itu secara umum saja. Kalau Bapak Ibu atau viewers atau kalian semua ya yang melihat video ini ingin menulis judul dan mencantumkan lokalitas tadi, pastikan lokalitas tadi itu jangan dicantumkannya tidak di judul tapi di metodologi. Oke, jadi pastikan isu lokalitas tadi itu tidak muncul di judul. Kalau kalian ingin tetap mencantumkan RT, RW dan sebagainya ya masukkan saja di metodologi tidak di judul. Karena nanti judul ini adalah merepresentasikan keseluruhan artikel, isu utamanya saja, tidak perlu sampai mendetail kepada lokalitasnya atau settingnya sampai kepada RT, RW dan sebagainya itu. Jadi itu tidak perlu. Oke, kemudian apa yang disajikan dalam judul artikel-artikel penulis Indonesia? Pertama, kebanyakan judul yang ditulis oleh penulis Indonesia adalah bertele-tele karena mungkin ini berkaitan dengan budaya kita ya. Ketika kita mau bilang A, kemudian kita perlu menjelaskan C, D, E, F, G baru ke A. Jadi langsung aja spesifik ke A. Kemudian yang kedua mengandung isu lokalitas seperti yang saya jelaskan sebelumnya atau tadi ya. Kita lihat contoh-contohnya. Kalau misalkan ini diterbitkan di jurnal Indonesia ya monggo silahkan judul-judul yang seperti ini. Tapi kalau itu targetnya adalah jurnal internasional, khususnya jurnal terindeks Scopus, maka judul itu perlu yang judulnya secara umum saja, tidak perlu secara spesifik.
Kita ambil contoh yang paling bawah ya, pengembangan smart environment di Kampung Wisata Jetisharjo RW 7 Yogyakarta. Nah ini kita lihat ini kan mengandung isu lokalitas. Nah ketika kita mau mentransformasi atau merubah judul ini ke dalam judul yang secara internasional berterima dan untuk target Scopus, maka judul ini bisa kita rearrange ya menggunakan cukup dalam konteks pengembangan smart environment di kampung wisata saja. Itu sudah cukup. Nah, Jetisharjo, RT 7 dan Yogyakarta itu masukkan ke metodologi. Oke. Tips yang selanjutnya ketika viewers melihat atau mau membuat judul ini saya ambil dari sumbernya Enago ya. Ini juga saya ambil berdasarkan pengalaman saya ikut workshop dari Deakin University, Australia dan juga Kemenristek Dikti. Pada saat itu masih Kemenristek Dikti ya, tahun lalu. Jadi ini merupakan salah satu strategi atau tips membuat judul yang pertama. Pastikan judul artikel tersebut mendeskripsikan topik, metode, sampel, dan hasil. Ini ada rumusnya ya. Ini boleh kalian atau viewers semua kalau mau membuat judul bisa menggunakan strategi ini. Bukan berarti strategi ini itu harus, tapi bisa digunakan ya sebagai choices, sebagai pilihan kalian dalam membuat judul. Kemudian yang pertama, kita lihat contohnya aja. Meditation makes nurses perform better. A qualitative study of mindfulness meditation among German nursing students. Jadi kita lihat di sini, yang pertama itu resultnya terlebih dahulu, kemudian titik 2, metodenya apa, kemudian topiknya apa, dan sampelnya. Jadi kalian bisa membuat judul yang model seperti ini. Ini juga cocok ketika kalian mau membuat judul ini. Judul ini cocok strateginya ketika kalian mau melamar ini ya, hibah-hibah internasional karena atau disertasi misalkan di penelitian internasional. Jadi ini bisa digunakan. Jadi ini saya juga dapatkan ketika saya ikut kegiatan workshop Research in Education, Humanities and Social Sciences itu dengan Deakin University and Kemenristek Dikti. Kemudian yang kedua, hindari jargon atau kata-kata yang tidak perlu. Jadi kalau kalian mau membuat judul, kemudian ada slogan atau ada singkatan tersebut belum dikenal secara umum di bidang keilmuan kalian atau viewers kalian. Jadi maka jelaskan secara eksplisit ya, tidak perlu disingkat. Tapi kalau itu misalkan singkatan tersebut sudah diketahui oleh banyak orang dan khususnya di ilmu pengetahuan atau di bidang ilmu kalian ya monggo silahkan. Tidak perlu disingkat. Perlu disingkat ELT misalkan English Language Teaching. Kemudian ketiga, judul berkisar 5-15 kata. Kemudian yang keempat, patuhi guidelines jurnal yang dituju karena setiap jurnal memiliki guidelines atau permintaan masing-masing. Jadi kita patuhi mereka meminta judul itu seperti apa. Ini adalah contoh dari judul artikel penelitian di jurnal Trindex Scopus Q1. Yang paling atas, Indonesian EFL Prospective Teachers Intention to Perform in English Language a preliminary study. Jadi ini juga contoh. Jadi langsung berupa statement ya. Kemudian increased radiation intensity found to be safe for the treatment of prostate cancer. Jadi ini salah satu contoh yang unik lagi. Jadi judul itu bisa diambil atau dibuat berdasarkan strategi tadi. Yang sebelumnya saya jelaskan itu yang pertama. Yang kedua, judul bisa dibuat dari atau diambil dari research question. Jadi research question itu langsung dibuat jadi judul boleh. Kemudian yang ketiga, judul itu bisa diambil atau dibuat, diformulasikan dari temuan yang paling menarik dan temuan yang paling signifikan atau yang paling utama dalam penelitian kita. Contohnya yang kedua ini. Increased radiation intensity found to be safe for the treatment of prostate cancer. Nah, ini merupakan hasil dari temuan itu langsung dibuat jadi judul. Nah, itu boleh. Jadi judul sangat bervariasi ya, fleksibel atau kalian mau membuat judul sendiri dengan versi kalian, off you go, silakan. Kemudian yang keempat, contohnya ini ada cash flow news and stock price dynamics. Nah ini juga jadi dua tema utama ini. Mungkin mereka membandingkan ya mengenai cash flow news sama stock price dynamics. Tidak perlu a comparison between cash flow. Nah langsung aja cash flow news and stock price dynamics. Nah, kalau misalkan membandingkannya, baru nanti dijelaskan di tujuan penelitian. Tidak perlu langsung di judul.
Ini yang seperti saya jelaskan tadi bisa berupa research question ya, contohnya. Oke, let's get a move on to abstract then. Jadi kita langsung lanjut ke abstrak, judul sudah. Nah, abstrak itu apa? Abstrak merupakan bagian yang krusial dalam artikel untuk memberikan gambaran umum tentang isi artikel, sehingga harus proporsional ya, berisi fokus gap, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya buat khusus bagi viewers ketika viewers sudah selesai menulis abstraknya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa sebagai DELS evaluasi, evaluasi mandiri ya. Bapak Ibu atau viewers dalam hal ini bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada produk abstrak yang dibuat. Misalkan yang pertama, apakah abstrak Bapak Ibu sudah menampilkan gap penelitian yang di lapangan? Yang kedua, apakah tujuannya ada, apakah metodenya ada, kemudian apakah temuannya ada, apakah implikasinya temuannya ada. Ya ini abstrak ini kan sangat bervariasi ya, bergantung risetnya, desainnya apakah research based article atau theoretical based article. Kalau theoretical based article ya tidak perlu sampai ke metode dijelaskan. Oke, kemudian apa yang disajikan dalam abstrak artikel penulis Indonesia? Jadi ini saya ambilkan salah satu contoh abstrak ya. Kita lihat yang paling atas kan mulai dari penelitian. Jadi tujuannya, kemudian metode-metode, terus kemudian baru satu kalimat terakhir berupa hasil. Dari sini kita bisa melihat secara proporsional atau secara proporsinya ini kurang tepat ya. Kalau misalkan ini disampaikan ke jurnal-jurnal Scopus. Why? Mengapa? Karena proporsi hasil itu cuma satu kalimat saja. Padahal hasil itu kan yang paling krusial. Dan abstrak ini kan Windows ya. Jendela pertama ketika orang ini ingin mengetahui rangkuman singkat dari seluruh artikel kita. Sehingga kita pastikan secara abstrak ini proporsinya itu yang paling banyak di hasil. Jadi ketika kalian membuat abstrak ya kalian buat hasilnya terlebih dahulu yang akan disampaikan di abstrak. Baru proporsi yang lainnya itu yang mengikuti. Karena apa? Karena di sini kita akan memberikan justifikasi, oh ini loh temuan yang paling menarik dari penelitian saya. Sehingga orang atau pembaca dalam ini bisa melihat relevansinya, bisa melihat signifikansinya, khususnya si reviewers. Karena reviewers ini kan akan membaca banyak, bahkan ribuan, bahkan ratusan artikel, ya, dan mereka harus mereview dan memberikan rekomendasi. Artinya apa? Artikel tersebut harus mudah diingat ya. Kalau kita letupkan pertama kali kemenarikan dari penelitian kita atau signifikansi temuan dari penelitian kita di abstrak, ya, itu proporsinya besar, maka itu akan mudah diingat oleh si reviewer. Oke, dan saya memiliki strategi ya untuk atau tipsnya ketika kalian membuat judul artikel penelitian dalam hal ini abstrak ya, sorry. Jadi yang pertama abstrak ini scaffolding atau gaya saya ketika saya membuat abstrak. Yang pertama fokus gap-nya, tujuan, metode, metodologi ya, temuan yang utama dan menarik dan implikasi. Jadi ini adalah elemen yang harus muncul di abstrak saya, versi saya. Nah, ini kalian bisa ikuti. Kenapa saya masukkan fokus gap? Karena fokus gap ini adalah kekosongan keilmuan yang perlu kita isi ya, yang tidak ada, yang belum diisi oleh penelitian lain. Jadi gap itu tidak hanya muncul pada saat di introduction, tapi gap itu perlu dimunculkan juga di abstrak, sehingga letupan-letupan gap itu muncul di hampir keseluruhan body artikel, sehingga itu secara tidak sadar atau secara eksplisit akan secara implisit ya menunjukkan oh this research is important, penelitian ini is very important and novel. Jadi ini sangat penting dan sangat baru dengan menunjukkan letupan fokus gap itu di setiap atau hampir di setiap keseluruhan body article. Jadi yang pertama letupan muncul di abstrak. Nanti saya akan jelaskan apa itu fokus gap yang di abstrak ya contohnya. Yang kedua, pastikan proporsi abstrak yang paling utama bagian temuan utama dan menarik ya, seperti yang saya jelaskan, dan patuhi guidelines-nya. Kalau abstrak yang misalkan Bapak Ibu atau viewers atau kalian diminta atau untuk membuat abstrak cuma 200 kata ya pastikan 200 kata itu secara padat ya isinya. Kalau misalkan 150 ya
fokus gapnya tidak perlu, nggak apa-apa. Tujuan, yang utama saja tujuan, metodologi, kemudian temuan yang menarik. Kemudian kalau misalkan cuma skripsikan 100 kata, ya tujuan dan metodologinya dipadatkan, temuan menarik yang paling utama. Tapi kalau memiliki keleluasaan 250 kata, ya semuanya ini masukkan. Jadi bergantung kepada guideline jurnal yang dituju. Oke, ini contohnya ya. Abstrak artikel penelitian di jurnal Trindex Scopus Q1 milik saya. Yang pertama adalah fokus gap, itu warna biru. Tujuan penelitian warna hitam, hijau adalah metodologi. Temuan penelitian warna orange itu ya, kemudian implikasi warna ungu. Nah, yang pertama fokus gap. Jadi misalkan dalam bahasa Indonesia ya, misalkan penelitian tentang project based learning sudah banyak dilakukan dan itu penting dan sangat signifikansi dan memberikan signifikansi yang bagus bagi pembelajaran misalkan. Namun, nah itu titik ya, setelah itu namun, penelitian di area ini tentang project based learning itu masih minim. Nah, titik. Baru kemudian ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya adalah untuk mengisi kekosongan keilmuan tadi yang kurang tadi. Nah, sehingga tujuan penelitian saya adalah bla 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 bla. Metode yang digunakan adalah ini. Hasilnya ini, implikasinya ini. Nah, seperti itu. Ini scaffoldingnya ya yang saya buat. Kebetulan saya memiliki keleluasaan untuk menulis 200 kata. Sehingga saya pastikan abstrak saya itu very compact ya, very prudent, solid, sehingga itu convincing the reviewers untuk menerima artikel saya, atau readers bahkan sudah bisa melihat gapnya apa dari keseluruhan artikel yang saya usung, gapnya penelitiannya apa, tujuannya apa, metodologinya apa, hasilnya plus implikasinya. Jadi ini sangat compact ya, sangat compact dan juga lengkap. Jadi ini versi saya. Silahkan kalau mau diikuti monggo. Ini contoh-contohnya abstrak ya. Kemudian ini tidak ada, kalau ini tidak ada ininya apa metodologinya yang disebutkan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, enggak langsung ke hasilnya. Empirically we find that precedent can flow bla 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 bla. Ini bisa seperti ini karena mereka memiliki keterbatasan untuk menulis artikelnya atau menulis abstraknya dalam hal ini ya. Jadi yang paling penting atau utama saja yang disampaikan. Ini contoh abstrak juga, tapi ini berbasis theoretical based article atau abstrak. Jadi penelitiannya teoritis ya, langsung dijelaskan konteksnya, kemudian yang paling bawah yang warna kuning itu tujuannya. Oke, kemudian grammar di abstrak, sorry. Jadi grammar yang di abstrak itu juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menyampaikan fokus gap, tenses yang digunakan itu present tense. Yang kedua, kemudian ketika kita mau menyampaikan tujuan artikel atau apa yang artikel kita tulis atau presentasikan itu juga menggunakan present tense. Kalau metodologi menggunakan simple past, nah hasil penelitian ini bisa simple present atau simple past bergantung, tapi umumnya simple past. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan simple present itu ada syaratnya, yaitu ketika kita atau Bapak Ibu itu yakin atau cukup yakin temuan yang didapatkan itu merupakan temuan yang bisa diterima saat ini maupun yang akan datang. Maka kita menggunakan simple present. Misalkan temuannya Bapak Ibu api itu panas ya. Nah itu kan bisa diterima saat ini, ke depan dan sebagainya. Kita yakin temuan itu merupakan kebenaran umum. Nah itu boleh menggunakan simple present ya pada saat di hasilnya. Kemudian kesimpulan yang didapat berikut, yang kesimpulan dapat berupa penggunaan grammarnya itu simple present atau simple past. Nah, implikasi menggunakan simple present. Nah, ini adalah vocabulary in abstract. Vocabulary-nya bisa dilihat ya dan dicatat. Oke, saya berikan waktu. Kemudian ini juga vocabulary in abstract khusus di background ya. Misalnya ini gap-nya maksud saya. Memberikan background atau gap-nya. Tujuannya ini contohnya vocabulary in abstract tujuan. Jadi ada to examine and investigate study bla bla bla. Problemnya juga ini untuk menunjukkan metodologi, kemudian achievement or contribution ya. Maksud saya ini berkaitan dengan prestasi dari abstrak atau penelitian kita. Jadi kita perlu menyampaikan prestasi penelitian, yaitu temuan yang paling signifikan, yang paling utama dalam penelitian kita itu kita sampaikan di abstrak.
yaitu achievement. Achievement kita juga perlu bangga terhadap penelitian kita. Implikasinya, aplikasinya. Jadi ini adalah vocabulary yang Bapak Ibu bisa gunakan atau kalian viewers semuanya bisa gunakan ini. Jadi bisa dicatat nanti di notes-nya. Oke, sekarang pendahuluan artikel. Nah, ini yang biasanya susah ya, karena pendahuluan itu susah untuk ditulis. Nah, kalau biasanya saya menulis pendahuluan setelah hasil dilaksanakan atau setelah hasil itu kita ketahui. Sehingga kita tahu, oh tujuan penelitian saya itu apa, signifikansinya itu apa, jadi lebih solid. Jadi baiknya memang ketika kita membuat pendahuluan itu setelah kita mengetahui hasil penelitian kita. Jadi justifikasi pendahuluannya lebih kuat dan kita membuat framework atau struktur kalimatnya, struktur konstruk pikirannya itu lebih jelas dan teratur. Jadi pendahuluan itu apa? Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai dasar tujuan penelitian kita dan justifikasi kontribusi penelitian kita plus kebaruan penelitian. Terus apa yang dilihat di bagian pendahuluan oleh reviewers dari Top Notch Journal Index Scopus? Yang pertama, mengenai penjelasan umum tentang topik untuk menunjukkan riset teritori dan pentingnya topik penelitian. Jadi pendahuluan itu yang pertama konstruk atau scaffolding yang saya buat adalah yang pertama menunjukkan riset teritori. Jadi kita tidak perlu misalkan kita menuliskan artikel tentang project based learning, kemudian pendahuluan kita mulai dengan kata-kata pembelajaran adalah bla 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 bla, kemudian berkaitan dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran bla 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 bla, baru ke project based learning. Itu terlalu luas, kita menariknya riset teritorinya. Kalau Bapak Ibu atau viewers semua sedang menulis thesis, skripsi ataupun disertasi, monggo. Karena Bapak Ibu memiliki keleluasaan kata, tidak dibatasi. Tapi kalau artikel kan berbeda. Bapak Ibu hanya menulis 6.000 kata maksimal, 8.000 kata maksimal, sehingga pendahuluan itu harus lebih padat ya isinya. Jadi langsung riset teritori, wilayah risetnya itu langsung diskusikan secara spesifik. Ya project based learning itu aja. Project based learning adalah bla 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 bla. Baru pentingnya penelitian di project based learning. Setelah penelitian kita jelaskan secara umum ya riset teritorinya apa, kemudian pentingnya di topik penelitian di riset teritori yang tadi misalkan project based learning, baru kita sampaikan penelitian sebelumnya yang relevan, yaitu baik yang pro maupun kontra temuan penelitian. Misalkan contohnya project based learning dapat meningkatkan skill kolaborasi siswa. Jadi kita cari yang pro, penelitian sebelumnya yang pro terhadap itu, kemudian yang kontra terhadap itu kita sajikan kedua-duanya. Kalau misalkan tidak ada, cuma kontra saja ya nggak apa-apa. Kalau pro saja ya nggak apa-apa, itu tidak wajib. Ya, tapi kalau bisa kita sajikan dua-duanya. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kedalaman pengetahuan kita terhadap topik yang kita sedang akan teliti. Sehingga ini menjustifikasi secara pengetahuan kita bahwasanya riset di sini orang ini sudah paham karena dia sudah menyajikan ini. Sehingga si reviewer akan lebih lebih yakin untuk merekomendasikan kepada editor artikel kita untuk diterima karena secara keilmuan kita sudah dewasa, kita sudah dalam dengan menyajikannya di bagian pendahuluan, yaitu pro dan kontra temuan penelitian. Ini disebut dengan well balanced. Kemudian baru gap, yaitu kekosongan pengetahuan ilmiah. Jadi kita sampaikan pertama, riset teritorinya apa, penelitian tentang project based learning and bla 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 bla. Pentingnya penelitian project based learning adalah ini. Temuan-temuan yang meneliti tentang project based learning di topik saya adalah ini yang pro, ini yang kontra. Nah, dari yang temuan yang pro dan kontra ini masih ada, benang merahnya adalah masih ada hal yang belum diteliti ya. Dalam hal ini yaitu misalkan bagian ini. Nah, itu gapnya kita sampaikan. Ya ini bagian ini yang belum diteliti karena ada ini kita sampaikan. Kemudian konsekuensinya ketika itu tidak diteliti itu apa di lapangan. Jadi kalau misalkan gapnya itu ketika tidak atasi gap itu atau problem itu apa konsekuensinya, kita sampaikan itu sehingga readers itu paham kalau misalkan penelitian ini tidak dilakukan itu dampaknya akan apa. Jadi itu menunjukkan pentingnya penelitian kita tanpa kita menyampaikan secara eksplisit this research is important. Tidak perlu kita sampaikan itu, sampaikan aja kalau misalkan gap penelitian saya ini atau di isu penelitian saya ini ada gap,
tapi gap tersebut tidak dilaksanakan, ini dampaknya di lapangan. Nah, ini sudah menunjukkan secara implisit, dan it is more powerful ya, menunjukkan bahwasannya penelitian kita itu sangat penting dan dibutuhkan. Baru yang kelima adalah tujuan penelitian secara garis besar. Nah, ini contohnya ya. Contoh menyajikan novelty ya. Misalkan, ini kan paling susah ya kita ketika menulis artikel itu bagaimana saya menyajikan novelty atau state of the art kebaruan penelitian itu bagaimana secara eksplisit kita sajikan di artikel kita itu bagaimana. Nah, saya memiliki scaffolding ya. Yang pertama itu kita sampaikan penelitian terdahulu secara konteks internasional ya. Misalkan penelitian di negara yang lain, di artikel kita itu seperti apa, di topik yang kita teliti seperti apa. Kemudian di Indonesia, kalau konteksnya kita penelitian di Indonesia seperti apa penelitian terdahulu. Kenapa ini kita sampai sajikan penelitian di luar negeri dan penelitian di Indonesia untuk memberikan jembatan ya, bahwasanya isu yang kita angkat ini juga isu bersama secara internasional ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi isu lokal yang kita angkat itu belum tentu itu terjadi oleh isu yang internasional ya, isu di negara lain gitu loh. Sehingga terkadang artikel kita itu tidak diterima karena hal ini, karena kita itu belum memiliki kontribusi secara internasional artikel kita ya, penelitian kita, sehingga kita perlu memberikan justifikasi atau proof ya, evidence bahwasannya penelitian kita itu memang dibutuhkan oleh tidak hanya Indonesia tapi negara-negara yang lain. Dengan cara apa? Kita sajikan temuan-temuan di negara yang sebelumnya di negara lain, temuan penelitian sebelumnya di negara lain, kemudian temuan penelitian sebelumnya di Indonesia. Jadi kita memberikan bridge gitu loh, memberikan jembatan. Jadi kita sajikan, oh di negara A, B, C, D di luar sana itu hasilnya seperti ini, penelitian tentang ini, di Indonesia seperti ini, hasilnya seperti ini. Dari di luar negeri maupun di Indonesia masih ada kekurangan atau kekosongan gap atau ilmu, yaitu yang warna merah ini adalah ini. Kemudian akibatnya warna hitam, kalau gap ini tidak dibesarkan ada ini. Sehingga tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengatasi gap itu. Nah, tujuan penelitian saya adalah untuk menginvestigasi, membandingkan, menguji, bla 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 bla. Jadi ini ada scaffoldingnya. Kemudian ini yang saya buat ya, bagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan evaluasi mandiri terhadap pendahuluan yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi Bapak Ibu pertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini. Nah, apakah ini wajib untuk ditanyakan? Apakah ini wajib konstruk yang saya buat ini itu adalah pilihan, choices yang biasanya saya gunakan untuk menulis artikel saya sehingga saya bisa diterima di Q1, di Q1 lagi, kemudian di Web of Science dan sebagainya. Jadi saya memiliki scaffolding seperti ini. Jadi itu bisa jadi pilihan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ingin membuat pendahuluan. Terkadang kan kita bingung ya, kalimat pertama ini tulis apa ya di pendahuluan. Nah, tulis saja yang seperti ini yang scaffolding yang saya gunakan. Atau scaffolding yang sudah saya tetapkan atau konstrukkan dalam hal ini. Nah, ini ada grammar dan vocabulary yang Bapak Ibu gunakan. Bisa gunakan misalkan establishing the importance of the topic for the discipline. Pentingnya penelitiannya itu seperti apa kita redaksinya. Nah, ini bisa gunakan. Kemudian pentingnya penelitian ini kepada dunia ya, kepada masyarakat secara umum, secara dunia, di seluruh dunia itu seperti apa, role-nya, pentingnya. Nah, ini bisa disampaikan. Ini yang saya sebutkan tadi untuk memberikan jembatan isu yang kita angkat meskipun lokal di satu kasus tertentu, tapi kita juga bisa menariknya secara global. Karena apa? Karena problem yang kita angkat itu juga diatasi atau dialami oleh banyak negara juga. Jadi kita perlu sampaikan itu. Ini grammar dan vocabnya. Gapnya seperti ini ya. Grammar, kalau untuk menyajikan gap, redaksinya ini seperti ini. Misalkan, so far there has been no systematic analysis. So far a very little research has been carried out on. So far, very few studies have assessed the role of bla bla bla. Misalkan. Tuh. Tujuan penelitian ini bisa seperti ini. Nah, ini adalah hasil review ya. Saya kasihkan contoh hasil review saya ketika saya memasukkan jurnal Q1 di 3L Jurnal. Kebetulan saya background-nya adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini di revision required ya. Decision-nya adalah diterima tapi perlu revisi. Nah, ini aja 1 tahun ya saya menunggunya dari proses tunggah sampai diterimanya.
Nah, ini dari judul aja dikomentari, dari abstrak juga, relevansi abstraknya bisa dibaca ini sendiri. Dari suruh mengedit bahasanya, kemudian juga suruh mengedit, memberikan, mereorganize pendahuluannya, misalkan supaya match dengan tujuan penelitiannya. Jadi ini perlu kita ini ya, kita penuhi ya apa yang diinginkan oleh si reviewers. Ketika ketika kita misalkan tidak paham apa yang dimaksud reviewers, ya kita sampaikan atau komentar, berikan balasan ke OJS akun kita masing-masing ya di jurnal yang kita tuju. Oke, terima kasih telah bergabung di channel saya di Academy of English Learning and Teaching juga. Jadi kebetulan saya ini direktur utama dari Academy of English Learning and Teaching, yaitu akademi yang memberikan konsultasi dan juga training terhadap pembelajaran, ya, pengembangan kemampuan pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris, academic writing juga berkaitan dengan TOEFL, IELTS dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempublikasikan artikelnya dan kesulitan dalam mentranslate misalkan, kesulitan dalam ke bahasa Inggrisan, kemudian Bapak Ibu ingin mendapatkan training tentang bahasa Inggris, pun juga tentang academic writing, silakan hubungi saya ya dalam hal ini. Oke, terima kasih telah melihat artikel penjelasan tentang artikel saya, penjelasan tentang artikel bagian dari judul, abstrak dan pendahuluan. Sudah melihat dari channel YouTube saya, jangan lupa sekali lagi saya minta bantuannya untuk subscribe, like, and share ya. Semoga penjelasan saya tadi memberikan manfaat ya bagi Bapak Ibu, bagi viewers semuanya, menambah pengetahuannya dan berkah bagi semuanya. Oke, thank you. Have a great day. See you on the next video. I will upload it ya. Nanti saya akan unggah beberapa video lagi. Semoga waktunya masih bisa. And then see you. Have a great day. Thank you.